Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersman Arif dari Forum News Network. Jutaan orang diperkirakan akan turun ke jalan dalam sebuah aksi yang disebut sebagai aksi bela Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab. Aksi itu akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, karena itu kemudian disebut sebagai aksi 1812, aksi bela HRS. Estimasi jumlah yang sampai jutaan itu disampaikan oleh mantan Kepala BIN, Badan Intelijen Negara, AM Hendro Priyono. Dia memperkirakan ada potensi jutaan orang akan turun ke jalan dalam aksi menuntut pembebasan Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab. Saya kira Hendro Priyono benar, karena kalau kita melihat eskalasi aksi dalam sepekan terakhir ini memang luar biasa masif. Dan itu tidak hanya terjadi di kota-kota di Jawa, tetapi juga sudah meluas di seluruh Indonesia, mulai dari Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Begitu juga yang paling fenomenal tentu saja di Madura. Rabu 16 Desember 2020, warga masyarakat Kecamatan Megamendung, Puncak Cisarua Bogor melakukan aksi protes ke kantor Polsek sebagai bentuk tidak ridho kami atas ditangkapnya imam besar kami dan terbunuhnya tanpa hak 6 syuhada Front Pembela Islam. Shallu ala Nabi. Besarnya aksi ini setidaknya tercermin dari sebuah picture play atau kumpulan beberapa aksi yang diposting oleh seorang netizen berikut ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asilil qalimin fenomena perlawanan dari pendukung Habib Rizik Syihab ini memang sangat menarik. Jadi ini yang disebut oleh Rocky Gerung sebagai perlawanan pasif agresif. Jadi gitu. Jadi walaupun dia pasif tapi sangat agresif. Dan ini mengingatkan kita pada figur seorang tokoh legenda di daerah Pasundan, yakni Kabayan gitu. Kabayan itu adalah seorang figur yang kesannya bodoh tetapi sangat cerdas gitu. Dan perlawanan ini juga sangat cerdas. Mengapa? Karena perlawanan yang dilakukan oleh para pendukung Habib Rizik Syihab ini tidak konfrontatif,
sehingga akan menyulitkan dari petugas untuk menghadapinya. Mereka justru datang berbondong-bondong minta ditahan. Coba bayangkan apa yang terjadi. Dalam situasi sekarang ini tentu saja pasti polisi akan menghadapi dilema. Satu, kalau kemudian mereka membiarkan aksi ini berlangsung, ini akan menjadi akumulasi gerakan yang kita tidak tahu seperti apa besarnya, tapi biasanya bisa bergulir seperti bola salju. Tetapi kalau dihadapi dengan kekerasan, atas dasar apa? Karena apa? Karena mereka ini datang dengan cara yang damai, tidak menunjukkan sikap yang agresif maupun destruktif. Jadi tentu saja kalau polisi kemudian menghadapinya dengan sikap yang keras, membubarkan mereka dengan paksa atau bahkan menimbulkan korban, ini akan menambah citra buruk dari lembaga kepolisian. Saat ini saja ketika mereka baru saja terlibat penembakan terhadap 6 orang Laskar FPI, kemudian menahan Habib Rizik Syihab karena melanggar protokol kesehatan, citranya sangat buruk. Di dunia internasional, Indonesia sedang menjadi pembicaraan. Begitu juga dengan lembaga-lembaga hak asasi manusia. Saat ini Komnas HAM sedang turun dan menyelidiki kasus ini. Kalau polisi harus menuruti tuntutan dari para pengunjuk rasa, mereka minta ditahan, di mana mereka itu akan ditahan? Ini ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan. Ini saya membayangkan perlu stadion. Soal pengamanan saya kira tidak perlu dipikirkan, karena mereka memang minta ditahan. Jadi tentu mereka tidak akan melarikan diri. Masalahnya kalau gitu dari mana? Dari sisi logistik. Dari sisi logistik pasti pemerintah akan kesulitan. Kita tentu ingat ketika awal pandemi, pemerintah melalui Departemen Hukum dan HAM membebaskan ribuan narapidana, bahkan termasuk narapidana kriminal, dengan pertimbangan satu karena protokol kesehatan, dan yang kedua yang paling serius adalah pemerintah kesulitan untuk membiayai logistik dari para tahanan ini. Jadi kalau kemudian ratusan ribu atau jutaan pendukung Habib Rizik Syihab harus ditahan, dari mana anggaran pemerintah menyediakan? Ini karena itu kemudian perlawanan ini disebut sebagai perlawanan yang sangat cerdas, kelihatannya bodoh. Kenapa ada orang tiba-tiba menyerahkan diri untuk ditangkap oleh polisi, tetapi sebenarnya sangat cerdas. Selama ini kan orang takut turun ke jalan karena takut berhadapan dengan polisi, takut diciduk. Nah, mereka ini justru malah menantang polisi untuk ditahan. Ini fenomena menarik yang saya kira akan menjadi salah satu catatan dalam sejarah di Indonesia. Dan dari para praktisi sosiologi, dari ahli-ahli sosiologi mungkin akan menarik ini dan bisa membandingkan kasus ini sebenarnya dengan tradisi di Jawa, jadi tradisi protes yang disebut PP. Dalam tradisi PP itu seorang rakyat biasanya ketika protes kepada seorang kepala negara atau kepada raja, mereka mendatangi keraton, kemudian mereka berjemur dan berdiam diri di depan keraton. Mereka menuntut untuk raja untuk menegakkan keadilan, sampai mereka tidak akan pergi sampai tuntutan itu dipenuhi. Nah, sekarang mereka pendukung Habib Rizik Syihab ini melakukan dalam perlawanan yang berbeda. Mereka beramai-ramai mendatangi Polsek, Polres, dan Polda dengan simbol tangan di borgol ke atas, dan yang menggetarkan mereka melantunkan sholawat. Jadi ini adalah simbol-simbol perdamaian, tapi sekaligus simbol-simbol religi yang sangat tinggi. Bentuk perlawanan pendukung Habib Rizik Syihab ini semakin kreatif. Kalau kita amati di media sosial misalnya, sekarang ini muncul berbagai desain t-shirt dalam berbagai bentuk, dan semuanya sangat menarik ini. Dan banyak diantaranya gayanya sangat milenial. Jadi tentu saja ini akan menarik perhatian dari milenial. Kita tidak bisa membayangkan kalau tiba-tiba misalnya ribuan anak-anak muda, kemudian mereka mengenakan kaos-kaos atau t-shirt bergambar Habib Rizik Syihab dan melakukan kalau gaya anak muda dulu seperti cosplay begitu. Ini akan menarik perhatian dan tentu saja memperbesar ceruk perlawanan terhadap pemerintah. Di Medan misalnya juga ini sangat menarik. Kemarin berlangsung aksi menggelar spanduk dukungan terhadap Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab yang berjajar sangat panjang di sebuah jalan di Medan, dan mereka mengatur jaraknya sesuai dengan protokol kesehatan. Itu dilakukan di pinggir jalan. Karena itu agak sulit bagi polisi untuk membubarkan mereka karena tidak ada yang dilanggar, secara protokol kesehatan tidak dilanggar, dan mereka juga tidak mengganggu lalu lintas. Allahumma sholli ala sayyidina. Bebaskan, habis kali.
Takbir. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kali letih, saya bayangkan bagaimana letihnya perjuangan yang besar. Takbir. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Jangan kayak sekali. Jangan jauh-jauh. Perlawanan secara pasif tapi agresif ini harus disikapi oleh pemerintah secara bijak. Sebenarnya persoalannya sederhana, intinya adalah persoalan ketidakadilan. Pemerintah dinilai tidak berlaku adil. Mengapa dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan hanya Habib Rizik Syihab yang dikejar-kejar oleh pemerintah, tetapi kerumunan massa di berbagai tempat di daerah lain juga tidak ada satupun yang ditangkap. Dan persoalannya kemudian publik juga bisa melihat Habib Rizik Syihab kan sudah didenda oleh Pemprov DKI. Dia membayar denda yang sejauh ini merupakan rekor terbesar di Indonesia sebesar 50 juta. Fenomena perlawanan ini harus disikapi oleh Presiden Jokowi secara arif. Tentu saja tidak bisa terus dilakukan pendekatan secara keras gitu, pendekatan keamanan, pendekatan represi, setiap aksi, setiap protes dihadapi dengan pentungan dan apalagi gas air mata dan juga tembakan. Ini sangat berbahaya bagi pemerintah karena ini bisa menimbulkan public distrust. Kepercayaan publik terhadap pemerintah terus menurun. Dan dalam situasi seperti saat ini ketika ekonomi pemerintah sedang babak belur, pandemik tidak juga tahu kapan akan berakhir, dan muncul gerakan yang sangat masif dan besar dan berskala luar biasa di seluruh Indonesia, tentu akan menjadi pekerjaan rumah yang sangat berat bagi pemerintah. Sudah waktunya bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali apakah kebijakannya menghadapi Habib Rizik Syihab ini dengan cara yang sangat keras itu sebagai sebuah kebijakan yang tepat. Sebab kalau kita melihat kasusnya kan sejak awal ini kasus protokol kesehatan. Jadi sebenarnya ini kasus yang ringan. Jadi bukan perkara pidana berat, bukan perkara korupsi yang merugikan keuangan negara. Dan kemudian dari sisi hukum sebenarnya seseorang yang sudah dihukum itu tidak boleh dihukum lagi. Ini yang disebut di dalam hukum namanya ne bis in idem. Jadi sebenarnya kalau pemerintah mau menyelesaikan ini gampang. Itu emergency exit-nya sangat mudah. Kasus ini tidak dilanjutkan, dan kemudian huru-hara, kehebohan, dan semacam ini akan berhenti dengan begitu saja. Pemerintah tidak perlu merasa kehilangan muka atau malu karena kemudian menganulir kebijakan yang salah. Jadi sudah waktunya huru-hara ini diakhiri dan pemerintah bisa fokus kembali menangani persoalan yang serius bagi bangsa, yakni masalah perbaikan ekonomi nasional dan penanganan COVID, karena sampai saat ini angkanya terus meningkat. Di Jakarta misalnya pertumbuhannya luar biasa serius, dan sehingga pemerintah kemudian sampai melakukan kebijakan menutup 75% alias work from home sampai 75%. Mengapa pemerintah harus membuang-buang energi, tenaga, biaya, dan pikiran untuk sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan? Soalnya sangat simpel, kenapa mesti dibuat sulit? Saya Herzman Arif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم آمنا في دولنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل